Berbicara hari besar keagamaan, Ramadan merupakan bulan yang istimewa bagi umat Islam, termasuk umat Islam di Indonesia. Sejatinya, esensi dari puasa di bulan Ramadan adalah untuk melatih kita menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu, serta bersikap sederhana agar ikut merasakan kesulitan saudara-saudari muslim yang kekurangan. Namun sayangnya, bulan Ramadan yang seharusnya menjadi bulan pelatihan mengendalikan diri dalam menjaga hawa nafsu, justru kebanyakan dari kita tak sadar terjebak dengan nafsu mata ketika melihat makanan untuk berbuka dan sahur. Fenomena lapar mata kerap menimpa masyarakat, terutama di bulan Ramadan. Bingung menentukan makanan apa yang akan disantap ketika berbuka puasa, mengingat semua makanan dan minuman seolah-olah terlihat sangat lezat. Kondisi tersebut mendorong konsumen kalap dalam membeli makanan siap santap atau memasak makanan yang beraneka ragam. Keyakinan masyarakat yang bisa menghabiskan semua menu tanpa merasa telah menahan lapar sejak waktu subuh hingga maghrib justru sebenarnya adalah bumerang. Mengingat kapasitas lambung yang terbatas, ketika berbuka puasa tidak semua makanan yang telah dibeli atau dimasak bisa dikonsumsi, sehingga berakhir pada pembuangan makanan dan menyebabkan food waste semakin besar. Hal ini diperparah dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri identik dengan acara makanan besar bersama keluarga, menyiapkan berbagai sajian, menggugah selera di hari raya, bahkan sudah jadi tradisi turun-temurun. Sayangnya, di beberapa kasus, produksi makanan dalam jumlah besar membuat tingginya risiko bertumpuknya sampah makanan. Akibatnya, banyak makanan tersisa yang tidak dikonsumsi dan terbuang sia-sia, sehingga menyebabkan meningkatnya food waste. Menurut statistik Solid Waste and Public Cleansing Management Corporation, jumlah sampah makanan akan meningkat selama Ramadan maupun beberapa perayaan hari besar, termasuk Idul Fitri, sebanyak 15-20% dari hari biasa. Menurut survei yang dilakukan oleh ResearchGate pada tahun 2015 di Mesir, selama Ramadan, 60% makanan saat kumpul keluarga terbuang sia-sia. Berdasarkan data dari Food Sustainability Index tahun 2017, tiap orang di Indonesia menghasilkan sampah makanan sebesar 300 kg per tahun. Kalau dihitung, ini bisa memberi makan 28 juta orang. Ironisnya, ada 22 penduduk Indonesia yang mengalami kelaparan kronis. Food waste merupakan makanan sisa yang terbuang karena tidak dapat terkonsumsi. Food waste menyebabkan adanya penumpukan makanan di tempat pembuangan sampah akhir. Food waste yang menumpuk di TPA menghasilkan gas metana dan karbon dioksida. Lebih jauh, dua senyawa tersebut tidak sehat untuk di bumi, bahkan berpotensi merusak lapisan ozon yang berfungsi menjaga kestabilan suhu di bumi. Maka, jika kestabilan suhu di bumi menjadi terganggu, hal ini yang menyebabkan terjadinya pemanasan global dan kenaikan permukaan air laut akibat dari mencairnya es di bumi. Seperti yang telah diuraikan pada bagian awal, fenomena kehilangan pangan yang besar di tingkat konsumen terjadi di bulan Ramadan. Momentum pengurangan food waste menjadi sangat tepat dilakukan terutama di bulan Ramadan. Beberapa gerakan sederhana yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk mencegah dan mengurangi food waste sebagai berikut. Merencanakan menu makanan yang akan dibuat, kemudian membuat daftar belanja berdasarkan menu yang telah dibuat.
Adanya daftar belanja akan mengetahui kebutuhan pangan atau bahkan masakan yang akan dibeli. Ketika berbelanja, patuhilah daftar belanja yang telah dibuat tersebut. Jika kita membeli bahan makanan di luar daftar belanja tersebut, kemungkinan bahan tersebut tidak terpakai sangat besar dan berujung pada food waste. Susun hasil belanjaan tersebut di lemari penyimpanan berdasarkan prinsip first in first out. Simpan bahan makanan tersebut dalam wadah kecil sehingga ketika dikeluarkan untuk diolah langsung bisa dihabiskan. Siapkan bahan makanan sesuai dengan menu yang telah disusun sebelumnya. Masak makanan sesuai kebutuhan. Ambillah makanan untuk dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan dan hindari menyisakan makanan di dalam piring. Jika masih menyisakan makanan di meja makan, simpanlah makanan tersebut ke dalam kulkas agar dapat dikonsumsi kembali nantinya. Apabila persediaan makanan terlalu banyak dan layak dikonsumsi, alangkah baiknya diberikan kepada orang lain yang membutuhkan atau tetangga sekitar. Memberikan makanan kepada pihak lain sangat relevan dengan semangat berbagi di bulan Ramadan. Melalui upaya-upaya sederhana tersebut, angka food waste di tingkat rumah tangga dapat dikurangi. Jangan sampai Ramadan berlalu tanpa kita memiliki target. Selain target dalam menjalankan ibadah, target berminim sampah bisa menjadi salah satu hal yang baik yang bisa kita mulai. Yuk, kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk berkesadaran dalam bertindak, termasuk konsumsi dan menyampah.